Pernahkah Anda menawarkan asuransi dan calon nasabah Anda bilang seperti ini? Jangankan buat asuransi, buat biaya hidup aja susah. Jika iya, video ini untuk Anda. Saya akan bagikan tips dan strategi menggunakan kata-kata powerful berbasis neuroscience agar calon nasabah Anda melihat asuransi sebagai solusi dan bukan beban. Saya Coach Wira, tonton video ini sampai habis. Ketika orang merasa keuangannya terbatas, otak mereka masuk ke mode bertahan hidup atau survival mode. Artinya, mereka hanya fokus pada kebutuhan jangka pendek seperti makan dan bayar tagihan. Asuransi dianggap bukan prioritas karena manfaatnya yang bersifat jangka panjang. Tugas Anda adalah bagaimana mengubah cara mereka melihat asuransi dengan teknik psikologi keputusan berbasis pada neuroscience. Bagaimana cara merespon jika ada calon nasabah Anda yang mengatakan, buat hidup aja susah, apalagi beli asuransi? Pertama, gunakan teknik justru karena atau kita sebut dengan reframing, mengubah cara pandang. Mungkin calon nasabah Anda bilang begini, jangankan buat asuransi, buat hidup aja susah. Jawaban Anda, Bapak dan Ibu, justru karena biaya hidup makin berat, kita harus cari cara supaya jika ada kejadian tak terduga, kita nggak makin kesulitan. Saya sering lihat orang yang harus jual motor atau pinjam uang saat mereka sakit. Kita nggak mau kan hal itu terjadi dalam hidup ini? Nah, mengapa teknik ini berhasil? Pertama, mengubah alasan penolakan menjadi alasan untuk membeli. Yang kedua, menggunakan loss aversion atau manusia itu lebih takut kehilangan dibandingkan mendapatkan sesuatu yang baru. Tip kedua, gunakan teknik biaya kecil, manfaatnya besar atau anchoring effect. Mungkin calon nasabah Anda bilang begini, asuransi itu mahal. Jawaban Anda? Sekarang coba pikirkan ini. Kalau masuk rumah sakit, biaya bisa 1 juta per malam misalnya. Tapi dengan asuransi, ini bisa dibayar 15.000 per hari. Lebih murah dari kopi atau rokok Anda setiap hari. Jika dengan jumlah kecil itu bisa menyelamatkan keuangan keluarga, menurut Bapak dan Ibu, apakah itu sesuatu yang patut dipertimbangkan hari ini? Nah, mengapa teknik ini bisa berhasil? Pertama, membuat premi terasa kecil dibandingkan dengan risiko nyata. Yang kedua, otak lebih mudah menerima angka kecil dibandingkan dengan angka yang besar. Yang ketiga, gunakan teknik contrast principle atau membandingkan dengan risiko yang lebih besar. Prinsip ini bekerja dengan membandingkan sesuatu yang tampaknya mahal dengan sesuatu yang jauh lebih mahal sehingga premi asuransi terasa lebih ringan. Mungkin calon nasabah Anda bilang, asuransi mahal banget, nggak ada uang. Jawaban Anda, Bapak dan Ibu, sekarang kalau harus operasi karena sakit, biaya bisa mencapai 50 juta atau bahkan lebih. Dibandingkan dengan itu, bayar premi 300.000 per bulan itu jauh lebih ringan, bukan? Nah, teknik ini bisa lebih efektif. Mengapa? Pertama, menggunakan anchoring dengan angka besar lebih dulu sehingga angka kecil premi bisa terasa lebih ringan. Yang kedua, membantu calon nasabah melihat asuransi sebagai solusi hemat dibandingkan dengan risiko yang besar. Yang keempat, gunakan teknik loss aversion framing atau takut kehilangan lebih kuat daripada mendapatkan. Psikologi manusia itu lebih cenderung takut kehilangan sesuatu daripada senang mendapatkan sesuatu yang baru. Teknik ini membalik cara bicara dari manfaat ke resiko kehilangan. Mungkin saja calon nasabah Anda bilang, saya masih ragu, belum perlu asuransi saat ini. Jawaban Anda, Bapak dan Ibu, sekarang bayangkan kalau sesuatu terjadi dan tabungan yang sudah dikumpulkan bertahun-tahun harus habis dalam hitungan hari, itu tentunya berat kan? Dengan premi kecil ini, kita bisa pastikan tabungan tetap aman dan tidak hilang begitu saja. Jadi, kalau dipikir-pikir, lebih aman punya asuransi kan?
Mengapa teknik ini sangat efektif? Pertama, menggunakan ketakutan kehilangan atau loss aversion sebagai motivasi utama calon nasabah Anda. Yang kedua, menunjukkan bahwa asuransi bukan biaya tambahan, tetapi cara mempertahankan uang yang sudah mereka kumpulkan. Teknik kelima disebut dengan storytelling based selling, menjual dengan cerita yang relatable. Daripada Anda menjelaskan dengan data dan angka, ceritakanlah kisah nyata dan relate, sehingga calon nasabah Anda bisa membayangkan kejadian tersebut terjadi pada diri mereka. Bukan berarti juga nakut-nakutin ya. Nah, jika calon nasabah berkata, "Saya masih pikir-pikir dulu," maka jawaban Anda, "Saya paham. Bapak dan Ibu, beberapa waktu lalu, saya bertemu dengan klien yang bilang hal yang sama. Mereka ragu mengambil asuransi karena mereka merasa sehat-sehat saja. 2 bulan kemudian, dia kena kecelakaan kecil yang akhirnya butuh operasi. Biayanya hampir 30 juta dan dia harus pinjam uang. Dia bilang, kalau saja saya dengar saran waktu itu, pasti nggak harus repot cari pinjaman. Pak, Ibu, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Kalau ada cara untuk menghindari situasi seperti itu, bukankah itu pilihan yang lebih baik?" Nah, teknik ini mengapa efektif? Pertama, otak manusia lebih mudah terhubung dengan cerita dibandingkan angka. Yang kedua, membantu calon nasabah Anda membayangkan situasi nyata yang bisa terjadi pada mereka. Jadi, mulai sekarang, jangan hanya menjelaskan asuransi dengan angka dan tabel. Gunakan strategi neuroscience ini untuk masuk ke emosi pelanggan atau calon nasabah Anda lebih dahulu. Closing jadi lebih mudah tanpa perlu memaksa. Sekarang, coba dipraktekkan dan tulis di komentar teknik mana yang paling ingin Anda lakukan dan terapkan pada saat melakukan presentasi. Jika Anda mau lebih banyak contoh skrip dari sales atau neuroscience, kasih like dan saya akan buat video berikutnya. Ingat subscribe agar Anda tidak ketinggalan strategi neuroselling terbaru. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Bersama saya, Coach Wira.